Lukas 23 ayatnya yang ke-26. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-32 sampai 33. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Markus 15 ayat 20b sampai 21. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Lukas 23 ayat yang ke-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menemukan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara firman-Nya dan melakukan dalam hidup kita. Salam. Sekali lagi salam. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita adalah pikul salib dan ikut aku. Bapak, Mama, sebelum Tuhan Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan, dia melewati satu prosesi, yaitu prosesi pencambukan yang begitu mengerikan. Baru dia disalibkan di Golgota. Dari mana ayatnya? Kalau kita melihat seluruh catatan Injil, maka kita menemukan kata cambuk di sana itu hanya dipakai waktu Tuhan Yesus mengusir pedagang-pedagang dalam bait Allah. Tapi kita menemukan dalam terjemahan lain yang mengatakan bahwa benar sebelum Tuhan Yesus dibawa untuk disalib, Pilatus menyerahkan dia untuk dicambuk. Yohanes 19 ayat 1. Yohanes 19 ayat 1, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesap dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan kemudian Pilatus masuk lalu menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Bapak, Mama, untuk kita mengerti betapa hebatnya pencambukan yang dialami Yesus, maka kita harus mengerti penjelasan dari beberapa penafsir. Saya kasih dua penafsir yang memberikan penjelasan terkait dengan pencambukan yang dialami oleh Yesus. Seorang bernama William Hendrickson memberikan penjelasan begini. Bapak Ibu tolong dengar baik-baik ini atau membaca dengan baik di slide. Cambuk Romawi terdiri dari daging kayu yang pendek yang diberi beberapa tali kulit yang ujungnya dilengkapi dengan potongan-potongan timah atau kuningan atau potongan-potongan tulang yang diruncingkan. Pencambukan diberikan terutama pada punggung korban yang ditelanjangi dan dibungkukkan. Biasanya dua orang yang dipekerjakan untuk melaksanakan penghukuman ini. Yang seorang mencambuki dari satu sisi, yang lain mencambuki dari sisi yang lain. Dengan akibat bahwa daging yang mencambuki itu kadang-kadang koyak atau robek sedemikian rupa sehingga pembuluh darah dan arteri yang terletak di dalam kadang-kadang bahkan isi perut dan organ bagian dalam lainnya terbuka atau terlihat dan sering berakhir dengan kematian. Saya berharap Bapak Ibu dapat memahami ini. Penjelasan yang kedua dari seorang yang bernama William Barclay. Dia mengatakan begini, pencambukan Romawi adalah sesuatu penyiksaan yang hebat. Korban ditelanjangi, tangannya diikat ke belakang, lalu diikat pada satu tongkat dengan punggungnya dibungkukkan sehingga terbuka terhadap cambuk. Cambuk itu sendiri
yang kecil. Pencambukan seperti itu mendahului penyaliban. Pencambukan itu menjadikan tubuh telanjang itu menjadi carikan-carikan daging mentah dan bilur-bilur yang meradang dan berdarah. Ada orang yang mati karenanya, dan ada orang yang kehilangan akalnya atau menjadi gila karenanya, dan sedikit orang yang tetap sabar sampai akhir pencambukan. Ini yang perlu kita ketahui. Coba Bapak Mama melihat gambar ini. Kira-kira seperti ini cambuk Romawi. Bapak Mama mungkin lebih detailnya untuk kita melihat pencambukan itu, kita mengikuti penjelasan dalam video ini. Bicara historik kali akan membahas tema mengenai penderitaan Yesus. Salah satu umat yang dalam Yesus sebelum diterima adalah pencambukan. Tipe pencambukan Romawi sesungguhnya ada 3 macam. Ada pencambukan biasa disebut pustigatio. Pencambukan berikutnya adalah purgatio. Sedangkan tipe pencambukan yang ketiga dan paling kedua kita semuanya adalah purgatio. Pencambukan tipe purgatio ini oleh yang hukuman mati karena dalam banyak kasus korban yang meninggal akibat luka cambukan yang fatal. Pencambukan ini adalah hukuman bagi orang yang telah difonis mati dengan cara salib atau hukuman pendahuluan sebelum penyaliban. Karena berat hukuman ini, maka pencambukan ini hanya dikenakan kepada para budak, sedangkan warga Romawi dilindungi dari hukuman ini. Hukuman pencambukan diberikan pemerintah Romawi sebagai metode untuk meneror dan mengintimidasi orang yang menentang kekuasaan Romawi. Jadi poin hukuman dan pencambukan yang dilakukan kepada Yesus dan di sepanjang kali meningkatkan besi runcing, tulang yang tajam, dan bola besi yang berduri. Bahkan kami ini tidak berdiri yang tajam. Prosedurnya apa yang telah diciptakan dan Yesus berpegang apa dilakukan seperti yang kami lakukan. Para alumni terdiri dari 2 orang berdiri di sisi kanan dan kiri Yesus untuk melakukan pencarian atau robek. Ungkapan kata biru dalam 1 Petrus 2:4 artinya dalam bahasa Yunani memberikan luka yang robek atau bercari-cari dan menimbulkan pendarahan. Yesus mengalami biru-biru sebenarnya mengganti buah Nabi saya dalam setiap cambukan yang dialami seperti ada tulis. Tetapi dia lebihkan pada pemberontakan kita. Dia lebihkan pada kejahatan kita. Dan jalan yang adalah keselamatan bagi kita ditimpang kepadanya dan oleh biru-birunya kita menjadi kita yang tidak salah doa yang percaya salah yang korbankan melalui kita manusia berdosa sehingga kita tidak binasa dan menanggung hukuman yang mengerikan. Bersyukurlah karena semua itu Yesus lakukan, Yesus jalani karena kasihnya yang besar yang total bagi setiap kita. Oleh beliau Yesus kita diselamatkan, kita dibebaskan dan diberi penulisan serta karunia Allah sungguh-sungguh yang nyata atas kita. Amin. Bicara historik. Bapak Mama, dari penggalan video ini kita dapat melihat betapa mengerikan pencambukan itu yang dialami oleh Yesus. Cambuk itu di ujung-ujung itu terdapat semacam timah, lalu ada semacam tulang-tulang kecil, dan waktu dipukul, 1 kali pukul itu tarik daging pada punggung itu betul-betul hancur. Itu betul-betul hancur. Bapak Mama, bahwa dalam
menuju ke Golgota. Nah, firman Tuhan tadi kita baca bahwa di tengah perjalanan menuju ke Golgota itulah seorang bernama Simon yang berasal dari Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Bapak-bapak, Kirene asal kota Simon. Kirene ini ada di mana? Kota Kirene ini ada di mana? Menurut International Standard Bible Encyclopedia dia bilang begini, memberikan keterangan begini. Sebuah kota di Afrika Utara, ibu kota dari provinsi Roma Cyrenaicae, Libya kuno dan modern. Jadi Kirene ini ada di mana? Ada di mana? Afrika Utara. Ada yang sudah sampai Afrika kok? Ya ada yang sampai, tapi kita sampai melalui mimpi. Bapak Mama, Simon dari Afrika Utara, bagaimana ceritanya tiba-tiba dia ada di Yerusalem? Ingat bahwa orang Yahudi ini tidak semua tinggal di Yerusalem. Ada orang Yahudi yang tinggal di Amerika, Afrika, di Belanda, di Cina, di mana-mana. Dan orang-orang Yahudi seperti itu disebut orang Yahudi diaspora. Dan Bapak Mama, hukum Yahudi sudah menetapkan bahwa orang Yahudi ini mau tinggal di mana pun, tapi ada beberapa hari raya yang mewajibkan mereka kembali ke Yerusalem untuk merayakan. Dan salah satunya adalah hari raya Paskah. Itu sebabnya Bapak Mama, kalau kita melihat ini, maka sepertinya Simon dari Afrika Utara sana, dia ada di Yerusalem untuk sebuah perayaan Yahudi, yaitu perayaan Paskah. Karena waktu itu orang Yahudi persiapan untuk masuk Paskah. Keterangan yang ada di dalam Yohanes 19 ayat 14. Yohanes 19 ayat 14, pada hari itu hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah raja. Jadi Bapak Mama, karena hari raya Paskah itu dirayakan oleh seluruh orang Yahudi, baik dalam negeri maupun di luar negeri, maka mereka yang di luar negeri pasti kembali ke Yerusalem untuk merayakan. Nah, kira-kira Simon dari Kirene atau Simon dari Afrika Utara sana, dia juga datang di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tahu-tahu dia baru mau masuk ke Yerusalem, dia diperhadapkan dengan satu peristiwa yang sangat luar biasa, yang dia sendiri tidak tahu. Orang pada heboh apa? Ya, dia sendiri tidak tahu. Karena kita melihat dalam ayat paralelnya di dalam Markus, di situ dikatakan begini, Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon. Dia lewat orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dia baru datang, baru sampai, baru lewat. Sonde tahu apa yang terjadi. Saya dapat membayangkan bahwa ini saya membayangkan begini. Kalau zaman sekarang ya pakai bis lah atau pakai travel atau apa tuh, pas turun masuk gerbang Yerusalem, tiba-tiba orang ada berkumpul rame-rame begitu, dan dia sudah tahu menang apa-apa langsung dia bilang, lu sini muat salib dia bang, ayo aku pikir sana. Dia sendiri kebingungan, ini apa masalah apa? Dia bukan diajak bapak, lu bang
untuk pikul salib. Yesus pun sampai lupa gue. Dari 3 catatan Injil, semua menggunakan kata dipaksa untuk pikul salib Yesus. Jadi saya perlu kompromi dengan Simon. Langsung saya, lu mau sampai mau harus pikul salib. Bapak Mama, pertanyaannya mengapa Simon harus dipaksa untuk pikul salib Yesus? Ada kemungkinan bahwa prajurit-prajurit melihat Yesus jalan sangat lambat karena luka yang sudah hancur, tubuh yang hancur membuat Yesus jalan lambat. Prajurit mau supaya cepat jadi sudah engkau bantu. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua juga Bapak Mama, ada penafsir yang menyatakan bahwa itu sebuah olok-olokan. Sebuah olok-olokan untuk Yesus. Dan itu menjadi drama para tentara. Karena Yesus sebagai Raja Yahudi. Lalu Raja itu dia punya pelayan yang banyak. Sekarang Raja lu pikul salib, lu menonton ada satu pembantu yang dari belakang dan pikul lu pun salib untuk kematian. Dan itu sebagai olok-olok. Entah seperti apa kebenarannya, namun seorang yang bernama Jacob van Broekman, dia mengatakan begini, memberikan keterangan begini. Kalau prajurit dalam berjalan di luar kota memangsa seorang Yahudi dari Afrika Utara atau Kirene melakukan pekerjaan itu bagi Yesus, mereka meneruskan sandiwara. Mereka kembali berpura-pura menghormati Yesus sebagai Raja. Bukankah Yesus Raja seorang Yahudi? Maka baiklah seorang bawahannya yang juga seorang Yahudi memikul beban itu sambil diikuti tuannya. Dengan demikian prajurit-prajurit itu mengerahkan pengiring bagi sang raja. Hal itu membuatnya ke Golgota mengambil tangga. Bah, seorang raja yang hanya seorang raja dengan satu hamba yang dipaksa ikut dan yang berjalan di belakang dia sambil memikul alat untuk menghukum mati raja tersebut. Jadi ini sebuah olok-olokan. Ya. Kalau keterangan ini benar, Bapak Mama, ini kasihan sekali. Orang yang mau mati, ada orang lain senang sekali. Menjadikan kematian seseorang lelucon. Ini kasihan sekali. Bapak Mama, kalau kita melihat dari kacamata Simon, maka ini sebuah pemaksa. Maka Matthew Henry memberikan keterangan begini, memang memikul salib adalah sebuah kehinaan, sehingga tidak ada seorang pun yang mau melakukannya kecuali dipaksa. Tidak ada orang waras yang mau melakukannya kecuali dipaksa, seperti kasus di sini. Dan menurut saya bahwa ini penghinaan juga bagi Simon. Dia datang jauh-jauh dari Afrika Utara sana. Dia datang jauh-jauh ke Yerusalem. Dia datang untuk beribadah di sana. Tahu-tahu dia datang dan dia menjadi bahan olokan karena dia pikul salib. Bapak Mama, keterangan William Barclay bilang begini, hari itu pasti adalah hari yang suram bagi Simon dan Simon berasal dari Kirene di Afrika. Pasti ia datang ke tempat yang jauh itu untuk merayakan Paskah. Bisa jadi ia telah berhebat menabung selama bertahun-tahun supaya dapat datang ke Yerusalem. Pastilah ia sedang memenuhi ambisi seumur hidupnya, yakni dapat makan Paskah di Yerusalem setidak-tidaknya sekali seumur hidup. Lalu hal ini menimpa kepadanya. Saat itu Simon pasti sedih terhadap kejadian itu, dan dia pasti membenci tentara Romawi dan membenci terhukum ini karena dia dipaksa untuk memikul salib. William Barclay memberikan keterangan ini. Kasihan, mungkin dia menabung bertahun-tahun demi
tugasnya sebagai seorang Yahudi. Tabung lama-lama, akhirnya hanya ke Yerusalem sana untuk beribadah. Dia bukan beribadah, tapi tahu-tahu dapat pembinaan pikul sana. Betul-betul tentara kurang ajar pemimpin. Beta sudah tahu apa-apa, beta dipaksa untuk pikul sana. Lalu Bapak Mama, saudara-saudara, kisah tentang Simon dari Afrika Utara ini, atau Simon orang Kirene ini, hilang. Tidak ada kelanjutan yang mau diceritakan seperti apa. Alkitab tidak lagi mencatat bahwa waktu setelah Yesus disalib, lalu Simon melihat itu perkara-perkara yang luar biasa. Alkitab tidak mencatat. Kita tidak tahu kelanjutan hidup Simon seperti apa. Semua kita tidak menceritakan apa-apa tentang kelanjutan Simon ini. Bahkan Injil Yohanes tidak menceritakan sama sekali tentang kisah Simon yang memikul salib Yesus ini. Hanya dicatat dalam Matius, Markus, Lukas. Dan itu pun catat hanya satu ayat saja. Bapak Mama, tapi menarik bahwa dalam keterangan Markus tadi, dia menyebut ada nama Alexander dan Rufus. Siapa Alexander dan Rufus? Coba kita baca sekali lagi. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Berarti Simon orang Kirene ini ibu anak ada nama Alexander dan Rufus. Jarang ya orang kalau kenal gini, dan dia juga langsung memperkenalkan nama anaknya. Saya kasih contoh begini, Bapak Doni ke tentara sana, di asrama tentara sana, Bapak Doni memperkenalkan nama, saya Dudikson Lasnima. Anaknya Elin Lasnima. Mengapa begitu? Karena di asrama tentara sana, orang jauh lebih mengenal Elin Lasnima daripada Bapak Doni. Ini berarti menunjukkan bahwa anaknya itu jauh lebih terkenal daripada bapaknya. Ya toh? Jadi begitu. Jadi kalau orang mengenalkan diri lalu menghubungkan dengan nama anak, atau anak mengenalkan diri lalu menghubungkan dengan nama orang tua, itu berarti dia orang tua lebih dikenal. Begitu. Jadi kira-kira kalau Afra besok-besok jadi dokter, Papa ya di rumah sakit memperkenalkan diri, saya Yafid bin, ayahnya dokter Afra bin. Oh, orang langsung kenal dia. Oh, ini dokter Afra mari lewat sini. Coba kalau Bapak pikir, saya Yafid, sudah duduk di situ. Ya, kira-kira seperti itu ya Bapak Mama. Jadi keterangan dari sini, maka kita melihat bahwa rupanya ini Rufus dan Alexander ini lebih terkenal dari Depo Bapak. Itu sebabnya Paulus tulis suratnya kepada jemaat Roma, dia menyinggung nama Rufus ini. Roma 16 ayat 13, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah ibuku juga. Paulus menyinggung nama Rufus di situ, dan Paulus mengatakan bahwa ia adalah orang pilihan dalam Tuhan. Kalau demikian Bapak Mama, bahwa Rufus di Roma ini, kalau itu adalah anak Simon dari Kirene, maka kita bisa melihat bahwa Rufus ini adalah seorang pelayan Tuhan yang biasa. Dan bagaimana dengan Simon? Coba kita lihat satu catatan, yaitu Kisah Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger. Niger ini apa? Kita baca dalam terjemahan yang lain. Bahasa Indonesia masa kini. Di dalam jemaat di Antiokhia ada nabi-nabi dan guru-guru, yaitu Barnabas, Simon yang dijuluki si hitam. Simon yang dijuluki si hitam. Tadi Simon dari Kirene itu dia berasal dari mana?
Simon yang pernah dipaksa untuk pikul salib Yesus itu, sekarang dia menjadi seorang guru untuk mengajar tentang Injil Yesus. Ini luar biasa. Apa pelajaran Tuhan bagi kita? Saya mau kasih pelajaran Tuhan mungkin. Mari kita perhatikan Matius 16 ayat 14. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal. Terus kita sama-sama yang saya garis bawahi, memikul salibnya dan memikul aku. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Yesus tidak suruh orang yang mau ikut aku pikul salib saya, tapi pikul salibnya. Cukup Simon dari Kirene yang pikul salib Yesus. Sekarang kamu pikul, kamu bisa. Bapak Mama, belajar dari kisah Simon dari Kirene ini. Ada dua hal yang Simon sudah lakukan. Yang menariknya adalah bahwa Simon pikul salib. Dia belum percaya, dia belum tahu siapa Yesus. Karena dia dari Kirene sana, dia dari Afrika sana, dia belum tahu siapa itu Yesus. Tapi tahu datang dan dipaksa untuk pikul salib. Yang kedua, bahwa Simon bukan murid Yesus. Harusnya waktu itu cari Simon Petrus untuk pikul salib. Betul. Kok Simon Petrus yang ngomong bilang, guru, dong semua ini lari. Itu waktu kita, dong semua lari. Beta, sama-sama dengan Tuhan. Begitu tahu Simon Petrus ngomong dengan Yesus. Dong semua terguncang iman, saya tidak. Seharusnya itu salib itu kasih Petrus untuk pikul. Tapi tahu baru penangkapan. Petrus bilang, Mesesan kenapa? Lu gila kok? Lu tanya mereka itu orang, lu gila? Besan kenapa itu orang? Bapak Mama, kalau seorang yang bukan murid Yesus, seorang yang tidak mengenal Yesus, tapi dia mau pikul salib Yesus, masa karena kita yang sudah kenal Yesus, kita yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan Yesus, tapi kita tidak mau pikul salib. Salib itu berbicara tentang kebenaran. Salib itu tidak enak. Waktu kamu mengirim Tuhan Yesus dan kamu mendapatkan itu, maka pikul salib dan tetap ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita yang percaya, pikul salib dan ikut Yesus. Jangan bilang saya mau ikut Yesus, tapi saya tidak mau pikul salib. Saya mau ikut Yesus, tapi saya tidak mau pikul salib. Kita tidak mungkin menolak salib itu. Kita tidak bisa menghindar dari salib, dan kita tidak boleh mengeluh dengan salib itu. Saya pun salib kalau berat. Baik aku kecil. Baik. Itu satu lumpur begitu. Seringkali kita mengeluh dengan hidup itu. Bagi orang lain, salib itu kebenaran. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, salib adalah kebenaran. Maka mungkin jemaat bilang apa? Salibmu, salibmu, yang ku lihat. Jadi salib Yesus
menjadi kemuliaan kita. Memuliakan salib. Jangan hanya bangga pakai salib yang ada di kamu. Jangan hanya bangga kalau cincin ada salib. Kalau kita mengeluh pikul salib kita, kalau kita memomel pikul salib kita, kalau kita tidak mau pikul salib kita, maka kita bukan murid-muridnya. Nah, pemimpin kita tadi Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Apakah sekarang Bapak memberontak dengan salib yang dipikul? Begitu? Kalau demikian, tundukkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk pikul salib sampai mati. Amin. Pikul salib sampai mati. Tunduk pada kita, mohon doa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini, mengajarkan kepada kami untuk kami pikul salib sampai mati. Terima kasih untuk pelajaran berharga ini. Kami memohon kepada Tuhan, tolong kami supaya kami